Tabut perjanjian merupakan gambaran tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan tabut perjanjian juga merupakan gambaran tentang takhta Allah. Karena Allah berkata kepada Musa, aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi karena apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, penebusan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, hari ini saudara dan saya memiliki dasar yang sempurna untuk berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang dibenarkan. Dan ingat baik-baik, takhtanya bukan lagi takhta penghukuman, tetapi takhtanya adalah takhta kasih karunia. Allah mau saudara dan saya hari ini memiliki keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia. Dan pertanyaan saya, apa yang saudara dapatkan ketika saudara menghampiri takhta kasih karunia? Saudara akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, supaya saudara mendapatkan pertolongan yang saudara butuhkan tepat pada waktunya. Nah, apa itu rahmat? Apa itu kasih karunia? Kita sudah belajar minggu yang lalu. Rahmat artinya saudara tidak menerima sesuatu yang buruk yang seharusnya menjadi bagian saudara. Kasih karunia artinya saudara menerima sesuatu yang baik yang seharusnya tidak layak saudara terima. Jadi ketika saudara datang ke takhta kasih karunia, Allah tidak memiliki sesuatu apapun yang buruk yang Allah bisa berikan kepada saudara. Puji Tuhan, Allah hanya memiliki sesuatu yang baik yang Allah bisa berikan kepada saudara, kepada saya. Jadi apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun tantangan yang saudara hadapi hari ini, miliki keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Saudara akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, saudara akan mendapatkan pertolongan yang saudara butuhkan tepat pada waktunya. Amin, amin, amin. Amin. Nah, kalau saudara lihat berita-berita akhir-akhir ini, hampir sebagian besar beritanya adalah berita-berita yang negatif. Beritanya berita yang buruk dan beritanya selalu diulang-ulang. Jadi saran saya, saudara tidak perlu melihat berita setiap saat. Cukup sesekali. Karena seperti yang tadi saya katakan, beritanya selalu diulang-ulang. Itu saja. Jadi jangan buang-buang waktu saudara. Waktu saudara sangat-sangat berharga. Lebih baik saudara gunakan waktu saudara untuk mengeksplor janji-janji Allah. Dan beritanya hampir sebagian besar berita-berita yang negatif, berita-berita yang buruk. Jadi jangan biarkan berita-berita yang negatif mempengaruhi hidup saudara. Jangan biarkan berita-berita yang buruk mengkontaminasi hidup saudara, membuat saudara khawatir, takut, gelisah, gentar, dan akhirnya saudara stres dan depresi. Tetapi hari ini saya mau ingatkan sama saudara, satu hal yang indah yang harus saudara tahu. Dalam setiap situasi yang saudara hadapi, saudara punya janji Allah. Dan kabar baiknya buat saudara dan saya yang ada dalam Kristus, semua janji Allah adalah ya. Artinya apa? Pasti digenapi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Hari ini di tengah-tengah pandemi yang naik cukup signifikan, saya kembali mau memberikan semangat sama saudara tentang janji perlindungan dari Allah buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Saya mau mengajak saudara untuk kembali melihat Mazmur 91, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Saya mau kasih tahu sama saudara, rahasia penggenapan dari Mazmur 91 ada di ayat pembukanya. Dan saya percaya kalau saudara mengerti hal ini, maka dari semua yang baik yang dijanjikan Allah dalam Mazmur 91, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi dalam hidup saudara. Jadi intinya ada di ayat pembukanya. Kita lihat firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur 91 adalah janji perlindungan dari Allah buat setiap orang percaya setiap saat. 365 hari dalam setahun, 24 jam dalam sehari, setiap saat. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Mazmur 91 dimulai dengan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, ini awalnya. Ini awal yang sangat penting buat saudara.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk. Kalau saudara benar-benar mau melihat dan mengalami perlindungan dari Allah, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 91, duduk. Katakan bersama saya, duduk. Apa artinya duduk? Duduk artinya rest. Jadi posisi saudara harus rest. Apa maksudnya? Galatia pasal 4 ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Di sini dikatakan anak dari perempuan yang menjadi hambanya. Anak dari perempuan yang menjadi hambanya di sini berbicara tentang siapa? Ismail dan Hagar. Berbicara tentang hukum Taurat. Ingat baik-baik, Ismail diperanakan menurut daging. Dan daging selalu berbicara tentang human effort. Berbicara tentang usaha manusia. Selanjutnya dikatakan, dan anak dari perempuan yang merdeka itu. Anak dari perempuan yang merdeka di sini berbicara tentang siapa? Tentang Ishak dan Sarah. Ishak diperanakan oleh karena janji. Ini berbicara tentang kasih karunia. Bukan dari usaha manusia. Dengan kata lain, waktu saudara duduk, waktu saudara rest, maka kepada saudara akan diberikan. Diberikan bukan karena usaha saudara, tetapi diberikan karena janji. Waktu saudara duduk rest, Tuhan yang akan bekerja. Tetapi sebaliknya, kalau saudara yang bekerja, Tuhan yang akan rest. Saudara mau pilih yang mana? Nah, kalau saudara percaya, berserah di dalam kekuatan Tuhan, rest, maka Tuhan yang akan bekerja buat saudara. Tadi dikatakan diperanakan menurut daging. Diperanakan menurut daging artinya dari hasil usaha manusia. Apa maksudnya? Saudara mau hidup sehat, tetapi saudara melakukannya menurut daging. Nah, puji Tuhan kalau saudara sampai hari ini masih berolahraga secara rutin. Jangan berhenti, karena itu akan membantu saudara. Saudara bisa merasa fit dengan olahraga yang rutin atau teratur. Tetapi ingat baik-baik, kesehatan saudara berasal dari Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara sampai hari ini masih memiliki kesadaran akan makan makanan sehat. Makan makanan sehat itu baik. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, waktu saudara makan, sekalipun makanan yang saudara makan ada embel-embel organik atau apapun, jangan lupa berdoa sebelum saudara makan. Amin. Berkati makanan yang saudara makan supaya menjadi kesehatan, kekuatan buat saudara. Jadi harapan saudara jangan lagi kepada daging atau usaha manusia, tetapi harapanmu tetap kepada Tuhan. Puji Tuhan buat dokter, puji Tuhan buat obat-obatan, puji Tuhan buat teknologi kedokteran. Orang bisa awet muda, tetapi semuanya ini diperanakan menurut daging dari hasil usaha manusia. Memang daging memberikan hasil yang instan, langsung. Ingat, Abraham mengambil Hagar, langsung menghasilkan Ismail. Tidak butuh waktu yang lama. Tetapi Ishak yang diperanakan menurut janji, hasilnya memang tidak instan. Sarah butuh waktu yang lama untuk mendapatkan Ishak. Betul? Nah, kalau saudara ada di dalam Tuhan, kalau saudara percaya dan berserah di dalam kekuatan Tuhan, rest, mungkin hasilnya memang tidak selalu instan. Bahkan terkadang kelihatan lambat, tetapi waktu menghasilkan. Saya mau kasih tahu sama saudara, kualitas buah yang saudara hasilkan pasti berbeda. Jadi yang pertama adalah yang paling penting, posisi saudara. Saudara adalah orang-orang yang duduk rest. Saudara bisa rest kalau saudara tahu keberadaan saudara sebagai orang percaya. Jadi posisi dan keberadaan saudara sangat penting. Saudara harus tahu posisi dan keberadaan saudara, maka saudara akan memiliki. Nah, bagaimana keberadaan saudara sebagai orang percaya? Satu hal yang harus saudara ingat. Waktu saudara lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi sama saudara? Kita lihat firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 9-10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di sini dikatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. You are complete in Christ. Amin. Di saat saudara lahir baru, itulah saatnya saudara sudah dipenuhi di dalam Kristus. You are complete in Christ. Segala sesuatu yang saudara butuhkan secara jasmani sudah dipenuhi
Karena di dalam Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kata dipenuhi atau komplit di sini, terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah plero, yang artinya liberally supplied. Jadi di saat saudara lahir baru, itulah saatnya saudara sudah dipenuhi di dalam Yesus. Complete in Christ. Segala sesuatu yang saudara butuhkan secara jasmani sudah dipenuhi. Dan bukan sekedar dipenuhi, tetapi liberally supplied. Saudara dan saya tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, Alkitab tidak mengatakan saudara akan dipenuhi di dalam Dia suatu saat. Tidak. Alkitab mengatakan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Mungkin saudara berkata, tetapi Pak, hari ini saya masih merasakan rasa sakit. Sekalipun rasa sakitnya masih ada, saudara harus berkata, saya sudah dipenuhi dengan kesembuhan di dalam Kristus. Maka saya percaya kesembuhan akan disuplai kepada saudara. Amin. Jadi saudara harus tahu keberadaan saudara sekarang di dalam Yesus. I am complete in Christ. Tidak peduli sudah berapa lama saudara merasakan rasa sakitnya. Tetapi kalau hari ini saudara tahu keberadaan saudara di dalam Yesus, saya sudah dipenuhi dengan semua yang saya butuhkan secara jasmani di dalam Kristus, yaitu kesembuhan, maka saudara akan menerima kesembuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Banyak orang Kristen yang menerima perjamuan kudus hanya untuk mengejar kesembuhan. Saya mau saudara mengerti, jangan menerima perjamuan kudus hanya untuk mengejar kesembuhan. Itu sebabnya saudara harus tahu keberadaan saudara di dalam Kristus. Saudara sudah komplit in Christ, sudah dipenuhi. Saudara menerima perjamuan kudus untuk mendeklarasikan iman saudara bahwa saudara dan saya sudah disembuhkan. Ini bedanya. Kalau saudara menerima perjamuan kudus untuk mengejar kesembuhan, berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. 1 kali perjamuan, 2 kali perjamuan, 100 kali perjamuan, ternyata saudara belum menerima kesembuhan. Lama-lama saudara akan stres. Kenapa nggak sembuh? Tetapi kalau saudara menerima perjamuan kudus dan tahu keberadaan saudara, maka saudara akan menghasilkan rest dan peace. Amin. Jadi inilah keberadaan saudara sekarang di dalam Yesus. Saya sudah dipenuhi di dalam Yesus. I am complete in Christ. Maka saudara akan rest. Amin. Kekristenan, ingat, kekristenan bukan dimulai dari do, apa yang harus saya lakukan. Tetapi kekristenan dimulai dari done, finish, complete, apa yang sudah Yesus selesaikan. Saya mau hari ini saudara berjalan dengan iman, rest, karena saudara sudah tahu bahwa saudara sudah complete in Christ. Apapun yang saudara butuhkan hari ini secara jasmani, saya mau saudara percaya sudah dipenuhi di dalam Kristus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata lindungan di sini, terjemahan dalam bahasa Ibraninya adalah ma'on. Ma'on artinya the place of security, the place of safety, tempat yang aman. Saudara masih ingat cerita tentang Daud? Alkitab menceritakan ketika Saul dan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal ini kepada Daud. Lalu Daud pergi ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Waktu Saul mendengar hal ini, Saul mengejar Daud ke padang gurun Maon. Nah, pada saat itu Daud baru saja memuji dan menyembah Tuhan. Engkau adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Nah, Alkitab menceritakan Saul berjalan dari sisi gunung yang sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya ada di sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat menghindari Saul, tetapi waktu Saul dan orang-orangnya sudah hampir mengepung dan menangkap Daud, saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab menceritakan, tiba-tiba datang utusan Saul dengan pesan, Saul, segeralah mundur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Dan Alkitab mengatakan, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi berperang dengan orang-orang Filistin. Saul tidak tahu, padahal sedikit lagi Saul akan menangkap Daud. Begitu juga dengan Daud. Daud tidak tahu kalau sedikit lagi akan tertangkap oleh Saul.
Jadi sesungguhnya ini merupakan proteksi Tuhan kepada Daud di mana Daud tidak mengetahuinya. Amin. Puji Tuhan untuk perlindungan dan proteksi yang senantiasa Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, seringkali saudara dan saya tidak menyadari bahwa Tuhan senantiasa melindungi saudara dan saya. Seringkali saudara dan saya tidak menyadari bahwa Tuhan juga senantiasa meluputkan saudara dan saya dari bahaya yang saudara dan saya tidak tahu. Itu sebabnya kebanyakan saudara dan saya hanya mengucap syukur kalau saudara dan saya diluputkan dan diselamatkan Tuhan dari masalah, persoalan, dan bahaya yang sedang saudara alami, yang saudara tahu. Tetapi saudara dan saya tidak pernah menyadari atau mengucap syukur bahwa Tuhan juga senantiasa meluputkan dan menyelamatkan saudara dari masalah, persoalan, dan bahaya yang akan saudara alami, tetapi saudara tidak alami. Kenapa? Karena Tuhan meluputkan saudara. Dan saudara nggak tahu ini. Kalau hari ini saudara boleh ada sebagaimana saudara ada. Saudara sehat, saudara diberkati, aman, tidak kekurangan sesuatu apapun. Semuanya karena saudara ada dalam lindungan Tuhan. Saudara dan saya ada di Maon, the place of security, the place of safety, tempat yang aman. Itu sebabnya Alkitab mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mazmur 91 ayat yang pertama, kita baca lagi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Di mana saudara duduk? Di mana saudara duduk? Dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, pertanyaan saya sekali lagi. Di mana tempat yang maha tinggi? Di mana tempat yang maha kuasa? Di surga. Amin. Ini keberadaan saudara dan saya sebagai orang percaya sekarang. Saudara dan saya harus tahu keberadaan saudara. Maka saudara akan rest dan saudara akan menerima. Mungkin saudara berkata, tetapi sehari ini saya masih hidup di bumi, Pak. Saya belum di surga. Kalau saudara masih ingat dalam Ulangan pasal 28, sebelum Tuhan memperkatakan berkat-berkatnya kepada bangsa Israel, Tuhan terlebih dahulu berkata begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadi perhatikan baik-baik, sebelum berkat datang kepada saudara dan saya dan menjadi bagian saudara dan saya, Tuhan akan mengangkat saudara dan menempatkan saudara pada satu posisi, yaitu di atas segala bangsa di bumi. Setelah itu, berkat akan datang sama saudara. Dan hari ini saya punya kabar baik buat saudara. Hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus, Allah menempatkan saudara ada di dalam Yesus. Dan pertanyaan saya, di mana Yesus sekarang berada? Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Di sini dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Perhatikan baik-baik, saudara tidak akan pernah menemukan di dalam Alkitab dikatakan Allah kaya akan murka. Apakah Allah pernah murka? Yes. Tetapi tidak pernah dikatakan Allah kaya akan murka. Puji Tuhan. Tetapi dikatakan Allah kaya akan rahmat. Amin. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Perhatikan baik-baik. Saudara dan saya sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Ingat, kematian Yesus di atas kayu salib, itulah kematian saudara, itulah kematian saya. Saudara dan saya juga sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kebangkitan Yesus, itu kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Yesus mati, Yesus bangkit, kemudian Yesus naik ke surga.
Alkitab mengatakan saudara dan saya juga diberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Amin. Jadi dari sudut pandangnya Allah hari ini, sekarang saudara dan saya sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di surga. Di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan dari setiap nama yang dapat disebut. Waktu Yesus duduk di posisi ini, ingat Bapaknya berkata kepada Yesus, aku akan menaruh semua musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Semua musuh ada di bawah kakinya Yesus. Artinya semua musuh juga ada di bawah kaki saudara dan saya. Nah, kalau saudara menyadari hal ini, posisi saudara sebagai orang percaya, maka saudara akan rest. Amin. Katakan bersama saya duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Semua musuh ada di bawah kaki saya. Amin. Amin. Bagaimana caranya saudara menerima semua yang baik yang dijanjikan Tuhan? Di dalam Mazmur pasal 91 kita baca ayatnya, ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Akan berkata kepada Tuhan. Katakan bersama saya berkata. Jadi saudara harus berkata. Nah, ini yang namanya roh iman. Apa itu roh iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Seringkali waktu saudara membaca, mendengar, nonton berita-berita yang negatif atau berita-berita yang buruk di sosial media, di TV, maka iblis akan langsung berkata sama saudara, hati-hati, hal ini bisa terjadi sama kamu, hati-hati, hal ini bisa terjadi sama anak-anak kamu, hati-hati, keadaan ekonomi lagi susah loh, usahamu bisa terdampak. Pertanyaan saya, apa respon saudara saat itu? Apa respon saudara? Saudara masih ingat waktu Yesus dicobai sama iblis di padang gurun 40 hari 40 malam? Setiap kali iblis datang mencoba Yesus, apa responnya Yesus? Apa yang Yesus katakan kepada iblis? Yesus selalu berkata begini, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis. Yesus memperkatakan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara harus belajar memperkatakan firman Tuhan. Saudara harus belajar memperkatakan janji-janji Allah dalam segala situasi yang saudara hadapi. Ingat, saudara punya janji Allah dalam segala keadaan yang saudara hadapi. Kalau iblis datang sama saudara dan berkata, hati-hati COVID naik lagi. Kamu bisa kenal loh. Katakan sama iblis, no. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Malapetaka tidak akan pernah menimpa saya. Tulah tidak akan mendekat kepada kemah saya. 1.000 orang rebah di sisi saya, 10.000 rebah di sebelah kanan saya. Tetapi semuanya itu tidak akan pernah menimpa saya dan keluarga saya. Saya ada di Maon. Saya duduk bersama-sama dengan Yesus di surga. Semua musuh ada di bawah kaki saya. Amin. Nah, kalau iblis datang sama saudara dan berkata, hati-hati COVID naik lagi. PPKM akan bisa ketat lagi. Usaha kamu bisa drop lagi omsetnya. Katakan sama iblis, no. Sebab ada tertulis, Allahku akan mencukupkan semua keperluanku. Bukan menurut keadaan ekonomi dunia ini, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan yang Allah miliki di sorga dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang saudara hadapi, Allah mau saudara merasa aman, secure. Allah mau ketika saudara keluar dari rumah, kemanapun saudara bepergian, saudara merasa dikasihi. Kemanapun saudara bepergian, jangan pernah merasa saudara tidak dilindungi. Jangan merasa bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi sama saya kapan saja. Saya mau kasih tahu sama saudara, perasaan yang demikian bukan berasal dari Allah. Jadi ingatkan selalu keberadaan saudara sebagai orang percaya. Saya sudah dipenuhi di dalam Kristus. I am complete in Christ. Semua yang saya butuhkan secara jasmani sudah disuplai secara berkelimpahan. Kesembuhan, perlindungan, berkat sudah disuplai. Kemudian selalu ingatkan keberadaan saudara sebagai orang percaya
bahwa saudara sekarang sedang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Hari ini saudara ada di Maon, the place of security, the place of safety. Saudara ada di tempat yang aman. Dan selalu memiliki kesadaran saudara sedang duduk bersama dengan Yesus di surga, di sebelah kanan Bapa, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan dari setiap nama yang dapat disebut. Saudara boleh sebut nama-nama semua musuh-musuh saudara. Saudara boleh sebut setiap nama penyakit. Saudara jauh lebih tinggi dari mereka. Mereka tidak bisa menjangkau saudara. Kalau saudara tahu keberadaan saudara hari ini, maka akan menghasilkan rest. Kemudian belajar untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Belajar untuk selalu memperkatakan janji-janji Tuhan dalam segala situasi yang saudara hadapi. Katakan apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat saudara di atas kayu salib. Berdiri di atas posisi yang sudah Tuhan berikan buat saudara, buat saya. Buka mulut saudara, deklarasikan. Deklarasikan apa yang saudara percayai. Maka dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan dalam Mazmur 91, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Deklarasikan, Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Engkau adalah Allah yang melepaskan aku dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau menudungi aku. Di bawah sayapmu aku berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak pernah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Saudara boleh deklarasikan terus, walaupun 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku, semuanya itu tidak akan menimpa aku. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat menjadi tempat perteduhanku. Amin. Malapetaka tidak akan pernah menimpa aku. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu Engkau perintahkan untuk menjaga aku di segala jalanku. Dengan umur panjang Engkau mengenyangkan aku, dan Engkau senantiasa memperlihatkan keselamatan yang daripadamu. Amin. 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 Kalau saudara perhatikan baik-baik, banyak orang Kristen yang memperkatakan Mazmur 91 dalam kekhawatiran, ketakutan, kegentaran. Tidak dalam posisi rest. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak tahu tentang keberadaan mereka sebagai orang percaya di dalam Kristus. Mereka memperkatakan Mazmur 91 untuk memperoleh perlindungan. Seolah-olah Mazmur 91 seperti mantra untuk perlindungan. Ingat baik-baik. Saudara memperkatakan Mazmur 91 bukan untuk memperoleh perlindungan. Ingat, saudara sudah dilindungi. Saudara sudah tahu keberadaan saudara di dalam Kristus. Saudara sudah dipenuhi di dalam Kristus. Saudara complete in Christ. Saudara sudah dilindungi. Saudara sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sorga. Saudara ada di Maon, the place of safety, the place of security. Jadi inilah keberadaan saudara di dalam Kristus. Kalau saudara mengerti posisi dan keberadaan saudara di dalam Kristus, waktu saudara keluar dari rumah, kemanapun saudara berpergian, kemanapun saudara melangkah, saudara akan merasa aman, secure, saudara merasa dikasihi. Saudara memperkatakan Mazmur 91, bukan dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kegentaran, tetapi saudara mengatakannya dalam keadaan rest. Saudara memperkatakan Mazmur 91 bukan untuk memperoleh perlindungan, saudara memperkatakan Mazmur 91 untuk mendeklarasikan iman saudara, karena saudara tahu saudara sudah dilindungi. Saudara tahu saudara sudah ada di tempat yang aman. Maka saya percaya kalau posisi saudara rest, ingat baik-baik waktu saudara memperkatakan Mazmur 91, saya percaya dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan dalam Mazmur 91, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi rahasia penggenapan dari Mazmur 91, kuncinya ada di ayat pembukanya.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk. Itu yang pertama harus saudara perhatikan. Duduk. Kalau saudara mau melihat dan mengalami perlindungan Tuhan, yang Tuhan janjikan dalam Mazmur 91, posisi saudara duduk. Apa itu duduk? Rest. Amin. Rest. Saudara bisa rest kalau saudara tahu keberadaan saudara sebagai orang percaya. Kita sudah lihat tadi, ketika saudara lahir baru, ketika saudara terima Yesus, maka keberadaan saudara adalah saudara sudah komplit, utuh. Saudara komplit in Christ. Segala sesuatu yang saudara butuhkan secara jasmani dalam hidup ini sudah dipenuhi. Kesembuhan, perlindungan, berkat sudah dipenuhi. Nah, ini keberadaan saudara sebagai orang percaya di saat saudara sudah lahir baru. Dan ingat baik-baik, ini keberadaan saudara, keberadaan saya hari ini. Waktu Yesus mati, itu kematian saudara. Waktu Yesus bangkit, itu kebangkitan saudara. Waktu Yesus naik ke surga, Alkitab berkata, Allah memberikan saudara tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi hari ini, dari sudut pandangnya Allah, ini keberadaan saudara. Sebagai orang percaya, saudara sedang duduk di sebelah kanan Allah. Di posisi ini, Alkitab berkata, di surga adalah posisi di mana jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Di posisi ini juga Bapaknya berkata kepada Yesus, aku akan menaruh semua musuh-musuhmu di bawah kakimu. Saudara sedang duduk bersama Yesus, artinya semua musuh juga ada di bawah kaki saudara. Saudara boleh sebut nama musuh apapun, penyakit, virus apapun, sudah ada di bawah kaki saudara. Kalau saudara mengerti keberadaan saudara sebagai orang percaya, saya sudah komplit in Christ, semua yang saya butuhkan dipenuhi, amin. Saudara ada di tempat yang aman, ma'on, safety place, karena saudara duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di mana musuh-musuh saudara tidak bisa menjangkau saudara. Kalau saudara mengerti posisi saudara, keberadaan saudara, aman, terpelihara sempurna, tidak kekurangan satu apapun, maka akan menghasilkan rest. Amin. Waktu saudara tahu, saudara rest, selanjutnya mulai belajar memperkatakan. Katakan Mazmur 91. Amin. Saudara mengatakan Mazmur 91 bukan dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran, kegentaran. Karena banyak orang Kristen yang memperkatakan Mazmur 91 dalam kekhawatiran, ketakutan, kegentaran. Seolah-olah Mazmur 91 sebagai mantra untuk perlindungan. No. Mazmur 91 bukan mantra. Mazmur 91 adalah deklarasi iman dari orang percaya yang sudah tahu keberadaannya sebagai orang percaya. Dalam keadaan rest, dia memperkatakan imannya. Amin. Dan waktu saudara dalam keadaan rest memperkatakan imanmu terhadap janji perlindungan dari Tuhan, bahwa saudara sudah komplit, sudah dipenuhi, sudah dilindungi. Waktu kamu memperkatakan imanmu, maka saya percaya dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan dalam Mazmur 91, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Katakan bersama saya komplit, saya sudah dipenuhi di dalam Kristus. Dan hari ini, saya duduk di sebelah kanan Bapa bersama-sama dengan Yesus, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Semua musuh-musuh ada di bawah kaki saya. Yang percaya boleh bilang amin. Dan saya percaya dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Amin.